Seiring dengan dirilisnya survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa ketatnya persaingan di Pilkada Jawa Tengah antara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, saya tadi juga menyinggung soal Jokowi Effect dan juga PDI Perjuangan Effect di Jawa Tengah. Ini yang dua entitas yang kita tidak bisa lupakan dan sama-sama punya kekuatan tersendiri di Jawa Tengah. Saya tanya ke Mas Umam, apakah betul pertarungan di Jawa Tengah ini, Pilkada Jawa Tengah ini masih dihadapkan pada sosok Jokowi dan Megawati sebagai orang nomor 1 di PDI Perjuangan, Mas Umam? Ya, bagaimanapun juga dua tokoh itu memberikan impact yang cukup signifikan ya, karena bagaimanapun Jawa Tengah adalah kandang banteng, dan dalam sejarah pilkada nasional PDIP hampir tidak pernah tumbang di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu saya yakin juga PDIP akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin, dan kalau misal kemudian saat ini terjadi intra-elit konflik di dalam sel-sel kekuatan yang dulu juga menjadi satu dengan PDIP, dalam konteks ini adalah Pak Jokowi misalnya, yang seolah kemudian menyeberang berada di luar PDIP, ya ini bisa menjadi sebuah titik kulminasi yang cukup signifikan bagaimana benturan dua kekuatan tersebut. Karena Pak Jokowi sendiri juga posisi saat ini adalah pulang kampung ke Solo, di Sukoharjo, rumah yang dipersiapkan. Tetapi kemudian keberadaan beliau di Jawa Tengah tentu akan memberikan pesan sekaligus juga energi kekuatan yang signifikan kepada paslon yang didukung terutama di lingkup Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian saya juga berkeyakinan masing-masing elemen ini akan menggerakkan sel-sel kekuatannya untuk memberikan potensi kemenangan lebih besar, sekaligus juga untuk mengantisipasi bagaimana juga benturan-benturan yang sangat signifikan. Tapi di saat yang sama saya juga yakin di Jawa Tengah ada nama Mas Ganjar, gubernur 2 periode, ada nama Pak Bambang Pacul misalnya, meskipun dua nama itu tampaknya agak kurang akur, tapi ini adalah bagian dari gerakan-gerakan Korea. Nah, kalau Korea-Korea bersatu, saya yakin mereka bisa melakukan perlawanan sangat signifikan untuk meyakinkan kemenangan di Jawa Tengah nanti. Jadi memang ini titik kulminasi yang menjadi panggung bagi bagaimana pola hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam lingkup nasional, tetapi panggungnya pada level di Jawa Tengah. Ya, menarik memang kalau membicarakan Korea tadi. Tapi begini, Mas Umam, kalau Anda melihatnya sekarang, sosok Jokowi itu sudah eksplisit tidak menentukan atau mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Sepertinya memang kalau kita lihat kelekatan, seharusnya ke pasangan calon nomor urut 2. Apakah demikian atau masih samar-samar nih dukungan Jokowi di Jawa Tengah? Mas Radi, kalau misal kita membaca pola, bagaimana pola permainan politik Pak Jokowi, kalau kemudian dulu saat beliau menjadi presiden tidak menunjukkan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon tertentu, tetapi arah politik dari preferensi politik beliau tampaknya menjadi cukup clear, dan itu menjadi sebuah kode keras bagi lingkaran terdekatnya untuk memberikan dukungan kepada siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, meskipun beliau tidak pernah menyampaikan secara eksplisit. Tetapi itu adalah dulu ketika beliau berada di posisi presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, pada posisi saat ini beliau dihitung sebagai warga biasa, maka energi kekuatan politik itu relatif lebih terbuka untuk kemudian disematkan, ditunjukkan secara terbuka, memberikan dukungan kepada paslon A atau B. Dan kalau misal kita cermati secara lebih detail, memang rekam jejak kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Lutfi memang jauh lebih intens, dan saya berkeyakinan dan saya pikir ini sudah menjadi rahasia publik, bahkan pada proses pencalonan nama Pak Jokowi termasuk yang diinformasikan oleh let's say sumber-sumber spekulatif, termasuk yang ikut memperjuangkan, meyakinkan supaya Pak Lutfi mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Oleh karena itu, kalaupun nanti kemudian akhirnya Pak Jokowi ikut memberikan dukungan dalam kampanye terbuka, mengerahkan jaringan, dan lain sebagainya kepada Pak Lutfi, saya pikir itu sesuatu yang predictable, dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kita semua. Oke, kembali ke Bung Theo. Terlepas dari efek apapun, efek Jokowi atau efek Megawati, efek PDI Perjuangan, seharusnya ada juga
efek Andika Perkasa Hendrar, ada juga efek Lutfi Tasyasin, punya karakter masing-masing lah pasangan calon ini. Karena PR-nya adalah ketika survei Litbang Kompas memotret tingkat pengenalan masing-masing pasangan calon ini masih sangat rendah begitu. Karena masyarakat mengatakan untuk pasangan Andika Hendi ini 47,3% masyarakat belum tahu sosok ini. Begitupun juga dengan pasangan calon nomor urut 2. Nah, apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keterkenalan atau keterpilihan dari sosok Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi? Mengingat Hendrar Prihadi juga sebenarnya sosok tokoh di Jawa Tengah begitu, Bung Theo. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa karena keterlambatan kita untuk bersosialisasi, memang kan kita startingnya terlambat dibanding Lutfi dan Pak Yasin ya. Tetapi dengan totally Pak Andika dan ini selalu fokus turun kepada masyarakat, mensosialisasikan program kerja, menyerap aspirasi masyarakat, dan menunjukkan ketokohan-ketokohan beliau, karakter-karakter beliau dengan kultur Jawa Tengah yang kebetulan sangat melekat di Pak Hendi dan juga Pak Andika, yaitu kultur Jawa Tengah yang sopan, yang santun, yang selalu menunjukkan kearifan dan keramahan merakyat kepada masyarakat Jawa Tengah. Ini yang akan semakin membuat mereka berdua semakin populer dan elektabilitasnya semakin bertambah, dan pemilih akan kembali jatuh cinta kepada Pak Andika dan Mas Hendi tentunya. Dan lebih daripada itu, dengan bekerjanya di partai, relawan, juga rekan-rekan yang mendukung, ini juga akan membantu untuk menaikkan elektabilitas dan pemilih dari Andika Hendi tentunya. Oke, selanjutnya ke Bung Zul. Pertanyaan yang sama untuk Anda juga. Tingkat pengenalan masyarakat Jawa Tengah terhadap pasangan ini masih rendah sekali. Bahwa ada yang menjawab responden 48,4% tidak tahu. Kok bisa, Bung Zul? Mengingat seorang Ahmad Lutfi adalah sebelumnya Kapolda Jawa Tengah, Tasyasin Maimun adalah seorang wakil gubernur Jawa Tengah. Kok bisa masih masyarakat Jawa Tengah masih banyak yang belum tahu sosok-sosok ini? Ya, itulah yang kami sampaikan tadi bahwa Pak Lutfi dan Gus Yassin ini adalah benar-benar dia concernnya itu adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat, bukan pencitraan. Pada saat dia menjadi Kapolda, Pak Lutfi, kemudian Gus Yassin menjadi wakil gubernur, bukan concernnya kepada pencitraan. Itu menjadi salah satu. Concernnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Misal Gus Yassin dengan prestasinya itu, dengan prestasi pondok pesantren yang diopeni dan lain sebagainya, kemudian kaum disabilitas, perempuan yang diberdayakan dan lain sebagainya. Inilah concern-concern yang dilakukan oleh Gus Yassin maupun Pak Lutfi ketika dia menjadi Kapolda. Itu menunjukkan bahwa ketika waktu Pak Lutfi menjadi Kapolda itu dia tidak untuk mempopulerkan diri, itu menjadi salah satu gitu loh. Jadi dia concern dengan kerjaannya sebagai penegak hukum di Polda. Ini menjadi salah satu, Bung Theo. Jadi artinya bahwa semua isu yang beredar bahwa ada pada saat Kapolda A, B, C, D, I, isu-isu itu sekarang itu terbantahkan kan. Maka dari situ Bapak Ibu teman-teman Bung Theo, bahwa menjadi salah satu hal yang paling penting itu adalah masyarakat yang 43,1 itu adalah menunggu program. Sekali lagi menunggu program. Masyarakat Jawa Tengah itu sudah pintar, sudah paham siapa saja tokoh-tokohnya, itu sudah mengerti. Saya kira kalau dari sisi popularitas itu jauh lebih tinggi. Yang kedua, terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi, kemudian keterlibatan tokoh-tokoh terhadap pasangan 02 ini adalah bentuk kecintaan. Sekali lagi kami ulangi, adalah bentuk kecintaan dari tokoh ini. Nah, kita melihat bahwa hari ini Pak Jokowi itu dekat dengan Pak Lutfi, kemudian Gus Yassin, ini adalah menjadi salah satu modal utama bagi kita untuk memenangkan pilkada ini. Sekali lagi, isu yang ingin atau narasi-narasi yang digaungkan oleh 02 itu bukan pertarungan. Ini itu pesta demokrasi yang riang gembira. Kita itu harus happy, harus senang-senang, karena ini adalah mencari pemimpin 5 tahun ke depan. Mengingat lagi bahwa pemimpin 5 tahun ke depan itu adalah membangun fondasi 20 tahun ke depan Jawa Tengah. Maka jangan salah memilih pemimpin Jawa Tengah itu
masyarakat Jawa Tengah sudah tahu siapa yang mengerti permasalahan, siapa yang sudah lama di Jawa Tengah, yang sudah berkontribusi untuk Jawa Tengah. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena 5 tahun pertama ini adalah membangun fondasi. Ketika salah kita memilih pemimpin di 5 tahun pertama ini, saya melihat bahwa kalau dari sisi teori teknokratik perencanaan, itu ada di tahun kedua, milestone kedua, milestone ketiga, milestone keempat akan sulit terlancarkan. Maka dari situ, dari sisi visi misi, Bapak, Paslon 02 itu jauh lebih siap integrasinya dengan program. Ya, mungkin ini adalah menjadi salah satu hal yang concern kita adalah memberdayakan masyarakat, baik itu kaum disabilitas, perempuan, kelompok marginal dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu penyelesaian yang ingin kita selesaikan. Itu. Buruh. Baik, kalau kata Bung Zul tadi maklum saja masyarakat tidak kenal karena concernnya pasangan calon nomor urut 2 ini pada kerja dan bukan pencitraan, meskipun sebelumnya nomor urut 2 ini pejabat publik sebelumnya begitu ya. Saya sampaikan. Satu lagi, tagline kita itu memang kerja. Oke. Bukan pencitraan gitu loh. Tapi begini, saya mau minta analisis juga dari Mas Umam. Dalam kerja-kerja politik sepertinya kerja saja tidak cukup tanpa juga dikenal sama orang siapa yang mengerjakannya begitu kira-kira. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal ini Mas Umam? Ya, bagaimanapun juga memang kerja-kerja politik dibutuhkan bagaimana proses sosialisasi dan juga komunikasi kepada basis pemilih loyal, termasuk juga bagaimana kemudian melakukan infiltrasi ke basis pemilih baru. Sehingga kemudian shifting secara elektoral itu bisa terjadi dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan bagi paslon itu kemudian bisa diperoleh di sana. Ya. Nah ini yang kemudian memang harus diyakinkan, ya sosialisasi itu menjadi penting dan proses dalam konteks pada level akar rumput itu yang kemudian dibutuhkan. Tetapi ada faktor lain Mas Reddy yang tampaknya tidak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penentu dalam konteks pilkada, kemenangan pilkada yang akan datang, yaitu faktor macropolitics dalam konteks politik nasional. Bagaimana kemudian arah kekuatan besar dari kekuatan politik nasional ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas mesin partai sebagai pengusung, termasuk efektivitas mesin non-partai. Baik itu yang sifatnya tangible, yang terlihat, maupun yang intangible, yang tidak terlihat. Nah ini yang kemudian seringkali kemudian menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menentukan bagaimana konfigurasi kekuatan elektoral, bagaimana shifting secara elektoral bisa terjadi secara masif. Dan kita lihat, kalau misal dari sisi kedekatan konteks macropolitics di level nasional, memang Taci Yassin dalam konteks ini yang berpasangan dengan Pak Lutfi memiliki kedekatan dengan elemen kekuatan yang menang di level nasional, yaitu Pak Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian sekali lagi itu tidak bisa kemudian menjadi jaminan apapun. Sekali lagi basis kekuatan Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kekuatan merah, sebagai kandang banteng. Dan saya yakin dengan situasi yang tidak ideal ini, PDIP dikepung dari berbagai elemen, saya yakin justru soliditas dan konsolidasi kekuatan mereka menjadi jauh lebih solid, lebih kuat dalam proses pilkada yang akan datang. Nah ini yang kemudian menjadi faktor di luar faktor-faktor umum, bicara tentang ketokohan, bicara tentang ideologis, bicara tentang visi, misi, tetapi ada faktor yang cukup signifikan, macropolitics, dan ini harus diantisipasi. Dan saya yakin Mas Theo sudah bisa mengantisipasi itu dengan baik, teman-teman PDIP juga bisa memahami dinamika ini dengan baik, maka apa yang tadi disampaikan oleh Mas Zul dalam konteks tertentu perlu dipertimbangkan, tetapi sel-sel yang bergerak di lapangan tetap kemudian harus diyakinkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh strategi politik masing-masing. Ya, saat ini helikopter view-nya masih macropolitics begitu ya, bahwa orang masih melihat secara umum begitu dari kacamata keterpilihan pasangan calon dari masing-masing pasangan calon, baik nomor urut 1 dan nomor urut 2, bahwa betul saat ini juga masyarakat masih menunggu, masyarakat Jawa Tengah khususnya, ini terutama kalau di survei Litbang Kompas ada 42,9% yang menjawab menunggu proses kampanye atau debat. Memang debat ini baru 1 kali dilaksanakan dan survei itu sebelum debat pertama. Nanti juga akan
ada debat kedua pada 10 November, debat Pilkada Jawa Tengah ini kemungkinan besar akan langsung bisa terlihat masyarakat akan memilih yang mana di Jawa Tengah. Nah ini yang dalam rentang waktu seminggu ini juga kerja-kerja politik tentunya dari masing-masing tim pasangan calon perlu ditingkatkan lagi, perlu digenjot lagi mengingat sangat tipis sekali, sangat ketat sekali persaingannya untuk Pilkada Jawa Tengah, baik untuk pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada Direktorat Juru Bicara Tim 9 Andika Perkasa Hendrar Prihadi Theo Rudi, tim pakar Ahmad Lutfi Tas Yassin, Zulkifli Gayo, dan analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Saudara, masih ada informasi selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Di antaranya persoalan Pilgub Jawa Timur yang akan menggelar debat kedua antara pasangan calon yang saling sindir dan saling serang. Kami punya informasinya sesaat lagi.